Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Juliana, NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk lab 6.2.7 pakai tracer investigate net operation. Jadi di sini dapat kita lihat ada addressing table-nya yang sudah lengkap dengan device, interface, dan IP address dan prefix-nya juga. Terus di sini ada wilayah-wilayah pembagian jaringan, yaitu ada di home office, central, dan ada juga di branch. Nah, terus objektifnya atau tujuannya ada 3, yaitu part 1, investigate net operation across the intranet. Jadi kita akan menyelidiki operasi NAT di seluruh intranetnya. Ini intranetnya ya. Kemudian part 2, investigate NAT operation across the internet. Terus menyelidiki operasi NAT di bagian internet, ini internetnya. Part 3, conduct further investigation, yaitu melakukan investigasi lebih lanjut. Jadi di sini ada skenario-nya, yaitu saat sebuah frame melewati jaringan, alamat MAC ini dapat berubah, alamat IP juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi oleh NAT. Jadi dalam aktivitas ini kita akan menyelidiki apa yang terjadi pada alamat IP selama proses NAT. Oke, kita masuk ke part yang pertama, investigate NAT operation across the intranet. Pada step yang pertama kita menunggu networknya ini converge ya, jadi kita membutuhkan waktu beberapa menit agar semua data di jaringannya ini terkonvergensi. Jadi kita dapat mempercepat waktunya dengan mengklik fast forward ini. Di sini dapat kita lihat sudah hijau semua ya kabelnya. Oke. Lalu untuk step yang kedua, kita akan buat permintaan HTTP dari PC manapun di domain pusat. Jadi kita beralih ke mode simulasi. Ini switch to simulasi, kita ke edit dan filter. Harus kita pastikan kalau hanya HTTP saja. Oke, di sini sudah terlihat kalau ini hanya HTTP saja. Ini dia yang tercentang hanya HTTP. Kemudian kalau sudah, maka kita ke yang B ini, open the web browser any PC in the central. Jadi kita pilih PC di central ini. Saya misalnya pilih PC 3, ke desktop, lalu ke browser ya, ke web browser, terus ketikkan URL. Oke, URL nya yaitu http branch server.pka. Go. Oke, kita tunggu dulu, klik go. http branch server.pka. Nah, kemudian kalau sudah kita klik go, kita minimize, terus kita klik capture or forward ini ya. Mana ya tadi? Oke, sudah berjalan. Terus jadi ini untuk kita ini meneruskan hingga PDU nya berada di atas D1 atau D2. Lalu kita klik PDU yang di daftarnya ini, kita bisa mencatat alamat IP nya. Ini dapat kita lihat, ini ada type address slash device ya, ini ininya PC nya. Nah, ini di sini ada alamat IP nya, misalnya dari PC 4. Masih dalam proses. Nah, di sini dapat kita lihat ada pertanyaannya. Aduh, kok ngelag ya? Do what device do this address belong? Oke, nanti saja ini dia ke S4, ke branch server. Nah, di branch server dia balik lagi ke S4 ya. Jadi di sini pertanyaannya, alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja?
Jadi alamat-alamat ini milik perangkat oleh PC-nya mulai dari PC 4, dan ini R4 ya, ini kan ke R4 tuh. Jadi dari PC awal ke R4, ini ke S4 ke branch. Yang D, click capture or forward until the PDU over R2. Jadi kita akan meneruskan hingga PDU-nya berada di R2. Catat alamat IP sumber dan alamat dan tujuan dalam paket yang keluar. Alamat-alamat tersebut apa saja? Jadi di sini dapat kita lihat di R2-nya. Kok nggak mau ya? Sebentar. Nah, ini R2. Oke, jadi untuk di R2 ini alamatnya yaitu dari ini PC 4 ya. Kalau R2 nah ini sebentar. Kalau di R2 ini bagaimana, kita lihat. Jadi kalau jawabannya itu untuk R2 yaitu ini dari ya 64 ini ya, 64.100.100.2 terus 64.100.200.2. Ini PC 4. Jadi alamat pertama itu tidak diterapkan ke interface. R4 adalah alamat yang keduanya. Terus di sini ada lagi, yaitu kita masuk ke R2 dari CLI menggunakan kata sandi kelas. Kita ke CLI, kita masukkan ini enable, terus passwordnya kan kelas, enter, oke. Terus kita menampilkan ini ya, show run. Kita coba show run, include poll. Show run include poll. Oh, ini R4, salah. R2 harusnya. Nah, ini di sini CLI enable class show run include apa itu, poll. Show, salah, ini show run include poll. Nah, di sini dapat kita lihat ada IP NAT poll-nya. Terus jadi ini adalah alamat yang berasal dari kumpulan NAT R2 poll. Kemudian kita klik capture forward hingga PDU-nya berada di R4. Catat alamat IP sumber dan tujuan dalam paket yang keluar. Kita cepatkan saja ini. Oke. Sampai ini paketnya kemana ini, ke PC 4 lagi. Ini sudah di R4 atas ya, ke S4 dan branch server. Jadi alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja? Pertanyaannya
Jadi alamat yang pertama itu berasal dari R2 pol, ya kan. Dari R2 ini dia pol di R2, terus ke branch server itu adalah alamat yang kedua. Lalu di sini clip capture or forward hingga PDU berada di atas branch server. Oke, ini sudah di atas branch server ya. Catat alamat port, TCP sumber dan tujuan segmen yang keluar. Kita ke branch server. TCP. Kenapa nggak mau ya? Sebentar, ini ya lewat branch server. Ini PC D2 seharusnya di branch server. TCP TCP ini source portnya, destination itu adalah 80, terus source portnya yaitu 1026. Oke, selanjutnya kita ke G, yaitu kita catat alamat port sumber. Ini udah ya. Kita ke yang H itu jalankan perintah berikut dan cocokkan alamat IP dan port yang tercatat pada baris output. Jadi di sini kita ke R2. Di R2 kita coba show IP not translation. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dia ada pertanyaannya, apa kesamaan dari alamat IP lokal internal tersebut? Jadi file-file tersebut itu diperuntukkan untuk penggunaan pribadi. Di sini ada pertanyaan lagi, did any private address cross the intranet? Apakah ada alamat IP pribadi yang melewati intranet? Itu dapat intranet ya. Intranet itu kalau dilihat di sini intranet dia, tetapi kalau alamat IP pribadi yang melewati intranet itu tidak. Oke, kita reset tombol simulationnya, reset simulation. Kemudian kita ke part yang kedua, investigate net operation across the intranet. Kita menyelidiki operasi net di internet kalau yang sekarang ya. Jadi step yang pertama, generate an HTTP request from any computer in the home office. Kita ke home office nya, kita buka web browser di PC, di home office desktop ya, berarti kita masukkan ini domain ini ya, URL http central server.pka. ini kita ke home office, home desktop, berarti ke desktop, ke web browser, tunggu dulu.
go central server.pka ini. Terus kita klik capture or forward ini. Desktop. Oke, ini sedang proses dan di sini ada jadi di sini kita meneruskan paketnya itu hingga PDU-nya berada di atas WRS. Ini sudah lewat WRS, dia sudah ke modem. Terus kita catat alamat IP sumber dan tujuannya serta alamat sumber dan tujuan keluarnya. Terus kalau saya cepatkan capturing dia ke sini. Jadi di sini ada pertanyaan, alamat apa saja, alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja. Kalau untuk perangkatnya yaitu dia ada di ini ya. Kalau menggunakan laptop, dia menggunakan laptop. Kalau komputer dan R2 ini WRS dan R2 juga WRS, kemudian R2 karena dia dari home desktop ke sentral, jadi melalui R2. Selanjutnya klik capture forward. Oke, ini kita catat alamat IP sumber dan tujuan dalam paket yang keluar. Alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja. Jadi alamat-alamat tersebut yang merupakan WRS yang melewati di WRS ini dan central.pka-nya. Kemudian yang D ini pada R2 jalankan perintah untuk mencocokkan alamat IP dan port yang tercatat di atas baris outputnya ya. Show IP not translation di R2. Oke, kita tunggu dulu. Connect. Ini kenapa ya? Dia nah oke. Show IP not translation. Nah, jadi di sini sudah ada tambahan baru TCP-nya. Ini tambahan barunya. Jadi untuk IP dan port yang tercatat itu adalah ini inside lokal, outside lokal, dan outside globalnya ya IP-nya. Jadi terus kita ya ke yang E, yaitu kembali ke waktu nyata, nggak usah di simulation model ini. Real time, kita ke real time. Terus apakah semua halaman web muncul di browser? Ya, ada ya. Terus pada bagian 3 melakukan investigate lebih lanjut. Jadi kita akan melakukan percobaan dengan lebih banyak paket baik HTTP maupun HTTPS. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan berikut. Oke. Kita ke simulation lagi. Terus kalau ini kan tadi HTTP, saya akan edit kalau menggunakan HTTPS di mana ini dia HTTPS. Jadi dan answer
Mungkin saya akan mencoba yang seperti yang tadi, dia branch servernya. Terus kalau di home desktopnya bagaimana keluarannya. Nah, ini dia adalah central servernya, go. Kemudian di sini saya akan menjalankan dari home device menggunakan HTTP dan HTTPS. Jadi seperti ini ya. Pastinya dia kalau itu ada, nah seperti ini. Oh iya, kita dapat lihat itu pada bagian sebentar, ini ya. Di sini ada pertanyaannya, do the NAT translation table grow? Apakah tabel terjemahan NAT terus bertambah besar? Iya, kalau misalnya ada 2 berarti bertambah besar D-nya. Terus does WRS have a NAT pool of address? Apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Jadi itu jawabannya tidak, karena ia menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Sebentar. Seharusnya kan tadi itu HTTP saja, jadi ya harusnya ada tambahan HTTPS. Belum mau terlihat dia. Terus oke, saya akan melanjutkan kembali pertanyaannya. Is this how the computers in the classroom connect to the internet? Jadi apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Ya, jadi jawabannya itu hal itu bergantung pada infrastruktur kampus. Cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs misalnya yaitu https www.whatsmyip.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas menggunakan alamat IP yang sama. Ya, jadi typonya ini dia tidak merespon. HTTP dan HTTPS harusnya. Terus ada pertanyaan lagi, mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Jadi kolom-kolom tersebut itu mencantumkan alamat global internal, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal seperti yang ada pada di mana tadi kita lihat ini ya, di R2 ini alamatnya itu alamat seperti yang tadi kita lihat, pokoknya ada alamat IP-nya itu ada 3, internal, eksternal, dan global eksternal. Nah, ini dia, inside, outside, dan global. Apa namanya, ini class show IP NAT
translation NAT translation. Ini alamatnya ya. Coba kita coba. Nah, ini ya ada lokal, inside lokal, outside lokal, dan outside global, internal, eksternal, dan global eksternal gitu ya. Terus pertanyaannya ada lagi, where are the network are inside global and inside lokal. Jadi di mana kan jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal. Kalau alamat lokal internal itu berada di LAN dalam setiap domainnya. Jadi alamat global eksternal ini berada pada tautan WAN ke internet dan intranet. Terus yang terakhir, on which device are NAT service operating? What do they have in common? Jadi layanan NAT itu beroperasi di perangkat apa saja? Apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Nah, WRS ini R2 dan ini saya balik ke real time saja, ini real time mode. Oke, yang di reset. Jadi ini kan R2, R4 dan WRS ya. Semuanya ini menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat dirutekan, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk paket tracer 6.2.7 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.